Saudara-saudara, pemerintah yang harusnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia nyatanya malah menindas dan menyengsarakan rakyatnya, malah menjual, menggadekan tanah air dan kekayaan alamnya. Pemerintah yang harusnya memajukan kesejahteraan umum malah melakukan korupsi, membiarkan kapitalis asing dan konglomerat memangsa usaha rakyat bagaikan gurita raksasa. Pemerintah yang harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa malah membohongi rakyat, malah menipu rakyat, malah pendidikan mahal sehingga rakyat kecil tetap dibiarkan bodoh dan miskin, mengadu domba dan menyuburkan konflik, menyuburkan paham liberalisme melalui demokratisasi, melunturkan patriotisme dan semangat kemandirian kita, mencetak pemuda-pemuda kita melalui pendidikan yang salah menjadi robot-robot yang berjiwa racun. Pemerintah yang harusnya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, kini malah menjadikan negara kita jadi antek-anteknya neokolonialisme. Bahkan kita seolah-olah membuka diri, membuka dada kita, membuka badan kita untuk dijajah, untuk ditindas oleh bangsa asing. Inilah keadaan. Oleh karena itu, maka gugatan itu jangan sampai selesai pada gugatan. Tetapi gugatan harus menang, dan untuk menang harus mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu didapatkan dari persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, Jenderal Sudirman tadi mengatakan, yang tua, yang muda, yang di pusat, yang di daerah, yang laki-laki, yang perempuan, yang swasta, yang pemerintahan, yang beragama apapun, semua harus bersatu. Inilah yang dikatakan oleh Bung Karno, saman bagling pan awal revolusioner. Ini adalah syarat. Syarat apa? Syarat supaya kita mempunyai kekuatan, karena kita di sini akan berperang. Kita akan berperang melawan apa? Melawan kezaliman, melawan kebatilan, melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan yang diciptakan oleh kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu jangan lupa tadi kita harus waspada. Jangan mau kita diambil karena diiming-imingi oleh jabatan, karena diiming-imingi oleh uang, karena diiming-imingi oleh fasilitas-fasilitas, lantas kita lupa akan perjuangan, lantas kita lupa akan membela rakyat, lantas kita lupa menegakkan keadilan. Ini terpenting bagi kita. Ini yang terpenting. Saya mohon dicamkan, saudara-saudara semua yang di sini di hadapanku ini adalah kader. Dan kader ini harus segera turun ke rakyat untuk memberi pencerahan, memberi dakwah, memberi pencerdasan agar rakyat mengerti. Dan kalau sudah mengerti, kemudian diajar. Ini adalah tuntutan kita semua. Bukan untuk kita yang tua-tua, tetapi adalah untuk anak dan cucu kita. Kalau umur saya sudah 60 lebih,
Mungkin tinggal berapa? Tidak lama lagi, mungkin ada 10, 20, 30 tahun. Hidup. Ya. Tetapi anak kita, cucu kita, apakah mau diwariskan tanah air yang belang bonteng, yang sudah tandus, seperti yang digali-gali itu untuk mengangkat batu bara, timah dan sebagainya, tidak dikembalikan? Apakah itu yang kita wariskan kepada anak cucu kita? Tidak. Oleh karena itu maka sekarang saatnya kita menggugat bukan untuk kekuasaan, menggugat bukan untuk menghancurkan negara ini, tetapi menggugat untuk menegakkan keadilan, menggugat untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, menggugat untuk mencapai cita-cita proklamasi yang sudah didengungkan oleh para pemimpin itu. Ini. Saya ingin membuka, tapi saya yakin saudara-saudara di sini sudah sangat luar biasa. Saya melihat semuanya api yang ada, bukan apinya, tetapi api. Api dari semua pejuang yang ada di sini. Ada tidak ada kita. Ini menuntut pemenuhannya janji dan sumpah. Saudara-saudara, setelah kita mempunyai kader, setelah kita mempunyai jaringan, setelah jaringan ini disatukan, kemudian kita harus beraksi. Kita harus melakukan sesuatu supaya perubahan itu datang. Allah mengatakan, aku tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu belum minta dan berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Oleh karena itu, tuntutan kita sekarang adalah aksi. Aksi, lakukan sesuatu. Allah mengatakan, engkau harus melakukan sesuatu untuk menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan hukum Tuhan di dunia ini, untuk menegakkan kebenaran walaupun sangat sedikit. Kalau kita tidak mampu berperan, mari kita dengan berdiri